Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap para santri kelas 8 Madrasah Sanawiyah Qudusiyah yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan kita mempelajari hadis Jam'un Nihayah. Sebelumnya kita awali pembelajaran ini dengan membaca Ummul Kitab dengan harapan semoga kita diberi kelancaran, diberi kemudahan dalam mempelajari hadis, dalam memahaminya, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firni wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Langsung saja, mari kitabnya dibuka. Kita telah pada hadis yang ke-115. Tolong disimak yang baik, dimaknani, dipahami. Nanti keterangan-keterangan yang penting tolong dicatat pada buku catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Aisyata, keterangan sangking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiya mugi ngridani Allahu subhanahu anha marang Siti Aisyah. Ja'at sowan imra'atun sapa wong wedok. Ja'at sowan imra'atu Rifa'atal Quradhi, sapa bojone Rifa'ah Al-Quradhi, maksudnya mantan bojone Rifa'ah. Sowan an-nabiyya ingjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat mongko matur sapa imra'atu Rifa'ah, mature kuntu ana sapa ingsun inda Rifa'ata iku ing dalem sandinge Rifa'ah. Jadi ada seorang wanita, dia adalah mantan istrinya Pak Rifa'ah Al-Quradhi, sowan pada Rasul, datang pada Rasul, lalu melaporkan sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Saya dulu ini jadi istrinya Rifa'ah. Jadi Rifa'ah ini nama laki-laki. Fatallaqo mongko megat ni sapa Rifa'ah ni ing ingsun. Lalu ada suatu kejadian sehingga saya dipegat, ditolak oleh Pak Rifa'ah. Fa'abatta mongko medhotake sapa Rifa'ah tolaki ing megat ingsun. Jadi ngentekake, tolak bain. Tolak 3 kali itu namanya tolak bain. Setelah ditolak sampai 3 kali berarti sudah putus, tidak bisa dirujuk kembali. Dalam kasus ini istrinya Rifa'ah ini ditolak bain. Fatazawajtu mongko rabi ingsun Abdurrahman bin Zabiri ing Abdurrahman bin Zabir. Setelah saya dicerai 3 kali atau ditolak bain oleh Pak Rifa'ah, saya dinikahi oleh Abdurrahman bin Zabir.
Innama ma'ahu mestine iku sertane Abdurrahman mislu hudbati saubi utawi padane pucuke pakaian. Jadi napa utawi padane pucuke utawi keliwirane utawi taline pakaian. Jadi niki istilah, bahasa istilah ya, jadi secara gampangane cara Jawa ya. Tapi ketika saya dinikah oleh Pak Abdurrahman itu saya tidak ada kepuasan jeng Nabi. Barangnya itu kecil jeng Nabi, cara dijelasno itu barangnya Abdurrahman itu kecil. Ini pakai bahasa yang halus, mislu hadbati saubi, kecewa. Jelasnya mantan istrinya Rifa'ah itu kecewa setelah menikah dengan Abdurrahman, ternyata itunya kecil, kecewa. Faqala mongko dawuh sapa Nabi, aturi dina ana ta kepengin sira wadon antarji'i ing yen to bali sira wadon ila Rifa'ata marang Rifa'ah. Apakah kamu ingin kembali pada Rifa'ah, kembali untuk jadi istrinya Rifa'ah lagi? Iya jeng Nabi. Iya jeng Nabi, saya ingin menjadi istrinya Pak Rifa'ah lagi. Punyanya Pak Rifa'ah kan tidak sekecil yang dimiliki Pak Abdurrahman. Kanjeng Nabi jawab, lah jangan, tidak boleh kamu kembali pada Rifa'ah. Kan sudah ditolak bait, tidak boleh begitu saja kamu lihat itunya Abdurrahman kecil terus kamu lari, kamu tidak mau. Hatta tadzuki, sehingga ngincipi sira usailatahu ing madu cilike Abdurrahman bin Jabir. Kamu tidak boleh menikahi atau bercerai dari Abdurrahman sebelum kamu mencicipi madu kecilnya Abdurrahman. Maksudnya ya, hubungan suami istri cilik-cilik lah, yang penting rasane dirasano dhisik. Wa yadzuqa lan ngincipi sapa Abdurrahman usailataki ing madu sira, dalam arti ya berhubungan badan suami istri. Wa Abu Bakrin hale utawi sahabat Abu Bakar jalisun iku lungguh sapa Abu Bakar indahu ing dalam sandinge jeng Nabi. Padahal waktu itu ada sahabat Abu Bakar sedang duduk di samping jeng Nabi. Ya, masih berani perempuan ini bertanya, ini menandakan saking kebeletnya. Jadi intinya seorang wanita yang telah ditolak bain oleh suaminya itu tidak boleh dinikahi kembali oleh suami tersebut yang menolak bain, kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya syaratnya itu harus dinikah oleh orang lain dulu. Setelah dinikah oleh orang lain, terus dikumpuli oleh orang lain yang menikahi oleh suami kedua itu, dikumpuli oleh suami kedua atau orang lain itu. Setelah dikumpuli lalu ditolak, dipegat oleh orang lain atau suami kedua. Setelah ditolak menjalani masa iddah dulu 3 sucian, salah satu kuruk 3 sucian. Setelah rampung masa iddah baru boleh dinikahi oleh suami yang pertama. Itu Ani bin Abbasin, keterangan saking sahabat Abdullah bin Abbas, qala ngendika sapa Ibnu Abbas, ngendikane qala dawaan Nabi Yusuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dawuh Kanjeng Nabi fi binti Hamzata la tahilluli. Fi binti Hamzata ing dalem putrine paman Hamzah. Paman Hamzah yang terbunuh pada peperangan yang di belah dadanya, lalu diambil hatinya, lalu dikunyah-kunyah oleh Hindun ya, orang kafir. Ini paman Hamzah itu mempunyai putri. Kanjeng Nabi dawuh fi binti Hamzata ing dalem putrine paman Hamzah la tahillu ora halal li kedue ingsun. Putrinya paman Hamzah itu tidak halal untuk saya, maksudnya tidak halal saya nikahi. Padahal secara nasab itu anaknya paman itu istilahnya sepupu, atau kalau orang Jawa bilang nak dulur. Itu mestinya ya tidak mahram, boleh dinikah. Tapi kenapa Kanjeng Nabi di sini kok bilang la tahilluli? Ternyata yahrumu, haram minar rodoi, saking sepersusuan, dari sebab hubungan rodo, ma apa barang yahrumu kang haram minan nasabi, saking nasab. Jadi orang yang haram dinikah sebab nasab juga haram dinikah sebab rodo atau sepersusuan. Jadi ternyata paman Hamzah itu kalau dari jalur nasab itu pernah paman, jadi satu tingkat di atas Nabi, karena paman Hamzah itu saudara ayahnya Nabi. Tapi kalau dari jalur rodo itu saudara Nabi, saudara sepersusuan, sama-sama pernah disusui oleh satu orang wanita. Ini menjadi saudara sepersusuan. Lah, anaknya saudara ini namanya keponakan. Sama juga keponakan dari jalur rodo itu sama haramnya dengan keponakan yang dari jalur nasab gitu. Jadi paman Hamzah dari jalur nasab itu paman, kalau dari jalur rodo itu saudara Nabi. Makanya ya, putrinya paman Hamzah tidak boleh dinikah oleh Nabi karena pernah keponakan Nabi dari jalur sepersusuan dengan paman Hamzah atau dengan ayahnya perempuan itu. Hiya utawi binti Hamzah, bintu akhi iku dulur wedoke dulur lanang ingsun, minar radhaati saking sepersusuan. Alasannya karena putrinya paman Hamzah itu anaknya saudara sepersusuan saya. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau dari segi nasab paman Hamzah itu paman. Tapi kalau dari jalur rodo paman Hamzah itu saudara Nabi. Tambah satu, hadis 117 an Abi Musa, keterangan saking sahabat Abi Musa, sami amireng an nabiyyu sapa jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong lanang yusni kang ngalem sapa rajul ala rajulin ing atase wong lanang liya wayuturilan bangetake sapa rajulan fi madhihi ing dalem muji rajulin. Suatu ketika Nabi mendengar ada seorang laki-laki yang kelewatan di dalam memuji orang lain. Kanjeng Nabi mendengar. Faqala monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi, ahlaktum au qata'tum, ahlaktum gerusak sira, au qata'tum utawa nugel, memutuskan, nugel sira. Au di sini disebut syakun minar rawi,
keraguan-raguan dalam rawi. Jadi muridnya atau gurunya rawi Imam Abi Musa itu ada keraguan-raguan. Waktu itu Nabi dawuhnya ahlaktum atau qata'tum. Ada ragu-ragu di antara dua, tapi tidak bertentangan. Lafal ini tidak bertentangan maknanya. Untuk kehati-hatian lalu ditulis semuanya. Au disebut syakkun minar rawi. Zahrar rajuli ing gegere wong lanang. Ini ya juga bahasa istilah. Jadi larangan untuk kelewatan dalam memuji seseorang karena bisa merusak masa depan dia. Bisa jadi sebab kelewatan dalam memuji lalu dia timbul sombong, takabur, lalu timbul ujub, lalu timbul riya, lalu timbul sifat-sifat jelek dari dirinya gara-gara kelewatan di dalam memuji. Makanya ada kata-kata pujian adalah teror. Jadi larangan kalau memuji seseorang jangan sampai kebablasan, jangan sampai kelewatan. Begitu juga seandainya kita dipuji oleh orang lain, supaya tidak timbul sombong, kita kembalikan sesuatu yang baik yang kita lakukan kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dipuji bilang alhamdulillah, diberi pertolongan Allah, diberi petunjuk oleh Allah, saya tidak bisa apa-apa, gitu. Ini cukup di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Semoga apa yang kita perdengarkan, apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Dari saya cukupkan sekian. Wal afu minkum, wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.